Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Karim MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Kami dari kelompok yang beranggotakan Husnul Dini Anissa, Elina Amalia Salehah, Vina Aulia, Franky Pamasi, Putri Regina, Kiki Firdawati, Miftahur Rahmah, Oktaviani Mutmainah, dan Nurfadila Sahirudin, yang mana pada video ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait berdiferensiasi proses. Adapun cakupan materi yang akan dibahas diantaranya pengertian diferensiasi proses, kriteria kegiatan pada aspek diferensiasi proses, cara penerapan strategi diferensiasi proses, penilaian pada aspek diferensiasi proses, dan ilustrasi penerapan aspek proses. Untuk pembahasan yang pertama yaitu berkaitan dengan pengertian diferensiasi proses. Diferensiasi proses. Diferensiasi proses merupakan cara peserta didik mengolah ide dan informasi, yaitu mencakup bagaimana peserta didik memilih gaya belajarnya. Diferensiasi proses ini berkaitan dengan perbedaan proses pembelajaran dengan menyediakan kegiatan berjenjang. Adanya pertanyaan pemandu atau tantangan, membuat agenda individual peserta didik, memvariasikan waktu, mengembangkan kegiatan bervariasi, dan menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Adapun strategi diferensiasi proses yaitu yang pertama, bagaimana proses yang perlu disiapkan. Yang kedua, peserta didik secara mandiri atau kelompok. Yang ketiga, guru harus melihat peserta didik yang perlu mendapatkan bantuan dalam belajar. Pembahasan selanjutnya yaitu kriteria aspek proses berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan beragam peserta didik di dalam kelas. Proses ini mempertimbangkan perbedaan dalam gaya belajar, tingkat kemampuan siswa, minat, dan kecepatan belajar mereka. Berikut adalah beberapa kriteria yang dapat menjadi pedoman untuk mengimplementasikan proses pembelajaran berdiferensiasi. 1. Mempertimbangkan karakteristik peserta didik, di mana di sini guru akan membuat pemetaan tentang kemampuan awal, kebutuhan, minat, tingkat keterampilan, dan memahami gaya belajar setiap peserta didik. Kriteria kedua yaitu penyusunan kelas atau kelompok berdasarkan kemampuan, di mana guru akan menyesuaikan materi pengajaran dan tingkat kesulitan tugas sesuai dengan kelompok yang sudah diatur, di mana ada kelompok tinggi, sedang, dan rendah. Untuk tingkat kesulitan soal ini bertingkat dari tinggi, sedang ke rendah. Untuk yang di kelompok tinggi itu lebih sulit dibandingkan dua kelompok lainnya. Kriteria ketiga yaitu penyusunan variasi strategi pembelajaran. Perbedaan kebutuhan belajar peserta didik ini mengharuskan adanya penerapan strategi pengajaran untuk memenuhi kebutuhan gaya belajar mereka yang berbeda, sehingga guru harus mampu menggabungkan antara metode pengajaran langsung, diskusi kelompok, proyek, dan pembelajaran berbasis teknologi. Selanjutnya yaitu pemberian tugas dengan tingkat kesulitan berbeda. Menyediakan tugas dengan tingkat kesulitan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dengan tingkat keterampilan yang beragam. Selain itu, memberikan tantangan ekstra untuk peserta didik yang cepat belajar dan memberikan dukungan tambahan untuk peserta didik yang memerlukan bantuan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu sistem evaluasi yang beragam. Menggunakan berbagai metode evaluasi seperti ujian, proyek, portofolio, atau presentasi untuk dapat mengukur pemahaman peserta didik, karena cara penilaian menyesuaikan dengan preferensi dan kemampuan peserta didik. Selanjutnya yaitu fleksibilitas dalam pengajaran. Proses pembelajaran berdiferensiasi ini mengadaptasi rencana pengajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan peserta didik. Selain itu, diharuskan merespon pertanyaan dan kebutuhan peserta didik secara individual. Selanjutnya itu mendorong partisipasi aktif peserta didik dalam pembelajaran dengan mendorong mereka untuk dapat memunculkan rasa ingin tahu mereka dalam pembelajaran.
Selanjutnya yaitu komitmen terhadap kesetaraan dan keadilan. Komitmen ini memastikan bahwa semua peserta didik memiliki akses yang sama terhadap peluang pembelajaran yang berkualitas. Penting untuk diingat bahwa proses pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya tentang memberikan perlakuan yang berbeda kepada peserta didik, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung perkembangan setiap individu dari peserta didik. Selanjutnya adalah cara penerapan strategi diferensiasi proses. Strategi diferensiasi proses mengacu pada bagaimana strategi yang digunakan pendidik dalam menerapkan pendekatan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga peserta didik akan memahami, memaknai apa informasi atau materi yang akan dipelajari. Adapun cara penerapan strategi yang pertama, kegiatan berjenjang. Semua peserta didik bekerja membangun pemahaman dan keterampilan yang sama, dilakukan dengan dukungan dan tantangan kompleks yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemampuannya masing-masing. Yang kedua, menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan. Hal ini dapat mendorong peserta didik untuk mengeksplorasi berbagai materi yang sedang dipelajari sehingga menarik minat peserta didik. Yang ketiga, membuat agenda individu untuk peserta didik. Guru membuat tugas individu untuk dikerjakan peserta didik dan memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan tugas yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan belajarnya. Kemudian yang keempat, memvariasikan lama waktu untuk menyelesaikan tugas. Hal ini mendorong peserta didik memanfaatkan waktu, memberikan waktu untuk peserta didik agar dapat mempelajari topik secara mendalam. Yang kelima, mengembangkan kegiatan bervariasi. Hal ini mengakomodasi gaya belajar, visual, auditori, dan kinestetik. Yang keenam, menggunakan pengelompokan yang fleksibel sesuai dengan kesiapan, kemampuan, dan minat peserta didik. Penilaian aspek diferensiasi proses. Tomlinson and Moon tahun 2013 mengatakan bahwa penilaian adalah proses mengumpulkan, mensintesis, dan menafsirkan informasi di kelas untuk tujuan membantu pengambilan keputusan guru. Ini mencakup berbagai informasi yang membantu guru untuk memahami murid mereka, memantau proses belajar mengajar, dan membangun komunitas kelas yang efektif. Di dalam kelas, kita dapat memandang penilaian dalam 3 perspektif. Yang pertama, assessment for learning. Penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Berfungsi sebagai penilaian formatif, sering disebut sebagai penilaian yang berkelanjutan atau ongoing assessment. Yang kedua, assessment of learning. Penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai, berfungsi sebagai penilaian sumatif. Dan yang ketiga, assessment as learning. Penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Penilaian ini juga dapat berfungsi sebagai penilaian formatif. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh ilustrasi penerapan aspek diferensiasi proses. Untuk yang pertama, yaitu kegiatan berjenjang. Contohnya, pengembangan kelompok belajar di dalam kelas harus disesuaikan dengan kemampuan awal peserta didik, mulai berkembang, dan mahir. Misalnya, guru memberikan contoh soal dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang kedua, menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan. Contohnya, saat belajar IPA pada materi wujud benda,
guru bisa meminta peserta didik untuk mengidentifikasi berbagai wujud benda yang ada di sekitar mereka sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan masing-masing peserta didik. Yang ketiga, membuat agenda individu untuk peserta didik. Contohnya, membuat agenda individu ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik, mulai dari belum berkembang, dan mahir. Khusus bagi peserta didik yang belum berkembang, disiapkan agenda individu seperti membaca materi wujud tentang wujud zat, memahami penjelasan guru, dan kemudian menjawab pertanyaan pemantik. Sedangkan bagi peserta didik yang sudah berkembang atau mulai berkembang, mendapat kegiatan individu yang berbeda, yaitu membaca materi dan menjawab pertanyaan pemantik. Lalu, bagi peserta didik yang sudah mahir, diarahkan untuk langsung menjawab pertanyaan pemantik sebagai tugas umum di kelas sebelum melakukan praktikum. Yang keempat, memvariasi lama waktu untuk menyelesaikan tugas. Contohnya, karena tugas dan pertanyaan pemantik jumlahnya berbeda-beda pada materi wujud benda, maka diberikan durasi yang berbeda pada setiap kelompok dalam pengerjaan tugas. Pada kelompok yang mahir, waktu dalam pengerjaan tugas akan lebih cepat. Sedangkan pada kelompok berkembang dan belum berkembang diberikan jeda waktu untuk melaporkan produknya per tahap. Ilustrasi penerapan aspek diferensiasi proses yang kelima yaitu mengembangkan kegiatan bervariasi. Guru dapat memvariasikan kegiatan pembelajaran wujud benda sesuai kesiapan belajar mereka, sehingga guru perlu menyiapkan 3 LKPD yang berjenjang sesuai klasifikasi kesiapan belajar peserta didik. Yang keenam, menggunakan pengelompokan yang fleksibel sesuai dengan kesiapan, kemampuan, dan minat. Pengelompokan yang fleksibel pada materi wujud benda. Peserta didik mahir dapat membantu memberikan penjelasan materi kepada peserta didik pada kelompok yang masih berkembang maupun belum berkembang. 7. Pembelajaran berdiferensiasi proses berdasarkan kesiapan belajar. Kesiapan belajar peserta didik akan berkembang dapat dilihat dari belum memahami penggunaan konsep tekanan pada kehidupan sehari-hari dan mengolahnya secara kuantitatif. Proses yang dilakukan, siswa menyaksikan kembali recording pembelajaran yang telah dilakukan, kemudian mengidentifikasi aktivitas kehidupan sehari-hari terkait dengan konsep tekanan, kemudian menyebutkan variabel-variabel yang terkait. Kesiapan belajar peserta didik sedang berkembang dapat dilihat dari sudah memahami konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari, namun belum mampu melakukan analisis secara kuantitatif. Proses yang dilakukan, siswa menyaksikan kembali recording pembelajaran yang telah dilakukan, kemudian mengidentifikasi variabel-variabel yang digunakan dalam tekanan. Kesiapan belajar peserta didik yang mahir dapat dilihat dari sudah memahami konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari dan mampu melakukan analisis secara kuantitatif. Proses yang dilakukan, guru melakukan scaffolding, kemudian mengajak siswa yang sudah mampu menguasai capaian pembelajaran untuk melakukan peer teaching kepada teman yang masih berada dalam kesiapan akan berkembang dan sudah berkembang. Pada pembelajaran diferensiasi proses ini, guru dapat menggunakan kegiatan berjenjang, di mana semua siswa mendapatkan kesempatan memperoleh pemahaman dan keterampilan yang sama untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sama. Namun, guru menyajikan berbagai tantangan, berbagai dukungan, dan berbagai kompleksitas sesuai kebutuhan kelompok peserta didik. Untuk pembelajaran diferensiasi proses yang saya laksanakan di sekolah, diawali dengan menyusun instrumen diagnostik kognitif, lalu menganalisis hasilnya untuk mendapatkan kelompok peserta didik yang paham, agak paham, dan yang belum paham. Setelah itu, saya mendekati peserta didik dan bertanya, menawarkan serta membuat kesepakatan kegiatan yang mereka inginkan.
Selanjutnya, saya merencanakan proses pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran tiap kelompok dan dituangkan dalam LK, assessment, dan rubrik penilaian yang berdiferensiasi. Pada pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi proses ini, peserta didik aktif dalam kelompoknya dan semangat bekerja sama sesuai petunjuk lembar kegiatan yang diterima. Bagi peserta didik yang kelompok hijau, yang lebih dahulu menyelesaikan tugas kelompoknya, saya memberikan kesempatan untuk melakukan penguatan karakter profil pelajar Pancasila menjadi tutor sebaya untuk kelompok yang lain. Kemudian, peserta didik mempresentasikan hasil kelompok ke depan kelas. Diakhiri kegiatan dengan asesmen sumatif konten. Setelah pembelajaran berakhir, saya melakukan refleksi pembelajaran. Diketahui bagi peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran akan memperoleh pendampingan personal dengan penyesuaian tujuan pembelajaran. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.